seseorang depresi sampai dia benar-benar sadar. Kadang orang nggak sadar ya kalau dia tuh, oh gue tuh depresi ya, atau oh gue tuh have apa namanya panic attack ya, atau anxiety attack ya gitu loh. Maksudnya orang kan nggak sadar kadang ya, mereka ngerasa kayak oh mungkin ini normal, kayak mungkin oh maybe I'm just sad gitu, or maybe I'm just panicking gitu loh, maybe I'm just anxious, tapi nggak ngerti itu sebagai sebuah problem gitu ya. Cuman kapan you tahu, kapan you sadar ketika kayak okay, what I'm dealing with right now it's depression gitu loh. Kapan you sadar dan gimana sih reaksi you tuh? Ya, pertama kali I sadar itu 2017. Aku tuh akhirnya nyadar karena udah terlalu sering rasa sedihnya dan udah terlalu berlebihan. Rasa sedihnya itu bukan sedih biasa gitu, tapi aku tahu bahwa karena kalau sedih biasa kan kita gini ya, sedih biasa tuh gini, bedainnya tuh gini. Kalau sedih biasa tuh kayak hujan, terus panas, terus nanti hujan lagi, terus hujan itu rintik-rintik gitu. Jadi nanti bau-bau gitu kan. Kalau kita sedih kan gitu kan ya, kita ngerasa sedih, terus nanti kita bisa happy lagi. Tapi kalau depresi itu kayak hujan, terus storming gitu. Jadi hujan, terus ada apa namanya gluduk, terus gelap gitu. Jadi hujan terus nggak ada lain-lain ya, nggak ada perasaan lain. Jadi rasanya tuh bener-bener rasanya tuh sedih banget gitu. Rasanya tuh sedih yang udah berlebihan banget gitu. Nah itu yang aku tahu itu saat udah berlebihan dan sudah mengganggu aktivitasku. Tapi sayangnya saat pertama kali aku tahu, aku tuh deny, aku tuh malah kayak udahlah kalau aku pergi ke Australia dan melayani lagi, mungkin aku nggak bakal ngerasain ini gitu. Jadi aku ke Australia lah, aku pindah ke Australia melayani, dan aku bisa bilang bahwa saat itu aku ngerasa kayak itu sebagai pelampiasan karena aku ngerasa kayak aku nggak nyadar kalau itu pelampiasan, pelayanan tuh sebagai pelampiasan karena saat itu ngerasa kayak udahlah pelayanan aja, mungkin aku bisa ngelupain rasa sakit hati ditinggal oma, atau aku mungkin bisa ngelupain depresi ini, aku bisa ngelupain stresnya ini, aku bisa nggak anxious lagi gitu karena aktivitas-aktivitas yang bakal bikin aku sibuk kan. Nah tapi dengan cara itu ternyata nggak mempan guys. Jadi dengan aku bilang aku baik-baik aja tuh sebenarnya nggak mempan karena suatu saat ini luka-luka ini akan balik lagi dan luka-luka ini akan datang lagi karena yang kita lakukan itu bukan proses, yang kita lakukan itu bukan deal with the problems, tapi malah kita mengubur problems itu, kita malah ngumpetin problems itu. Tapi suatu saat mereka akan muncul lagi gitu. Jadi itu yang aku lakukan saat itu, waktu itu, dan aku deny gitu kan. Tapi setelah akhirnya aku ngobrol-ngobrol waktu aku di Australia, aku menyadari lagi untuk kedua kalinya, dan aku akhirnya accept. Pertama aku accept dulu, aku accept condition aku, itu yang paling susah sih ya, menerima kondisi aku dulu. Baru dari situ aku mikirkan plan, what do I have to do with this, apa yang aku harus lakukan, karena aku udah tahu kan bahwa apa namanya running away from it didn't help gitu kan, lari dari masalah itu nggak membantu. Jadi akhirnya aku pikir ya sudahlah, aku mulai aja, aku lakukan apa yang bisa aku lakukan untuk bisa feel better, untuk bisa heal from this gitu. Oke, nah ketika you sadar nih, apakah emang you sadar diri sendiri gitu ya, atau emang ada orang juga yang nasehatin you, atau ada orang yang datang ke you, reach out to you, itu gimana tuh deh cara taunya, gue gimana, apakah emang dari diri sendiri aja, apakah you do research juga, itu gimana tuh deh? Ya, pertama ya kan research, karena aku kayak aku tuh orangnya gini, kalau aku udah sakit dikit aku tuh Google apa sih ini gitu, karena I wanna know what I'm experiencing kan, aku mau tahu tapi aku nggak punya knowledge-nya, jadi aku cari gitu. Nah tapi untuk akhirnya aku juga bisa realize itu karena bantuan dari leaders aku atau di Australia. Aku memiliki amazing leaders, such amazing leaders yang bantu aku. Akhirnya mereka kayak, Deb, this is what you're experiencing. Mereka akhirnya pakai knowledge yang mereka punya, dan akhirnya mereka bantu aku untuk realize bahwa I'm not okay. There's something that needs help. There's something in me that needs help gitu. Jadi saat itu mereka bilang gitu dengan cara yang sebaik-baiknya mungkin, mereka akhirnya menasihatin aku gitu. Makanya kita butuh banget komunitas dan kita butuh banget leaders in our life karena they will help us, they will lead us, and they will guide us gitu. Jadi itu sangat membantu banget saat itu karena leaders aku itu punya knowledge yang aku nggak punya kan. Jadi mereka bantu aku dan mereka bilang bahwa Deb, kamu tuh lagi yang experiencing anxiety attack, atau misalnya Deb, kamu tuh sebenarnya udah depresi, Deb, kamu tuh sebenarnya gini. Dan mereka bukan ngejudge, tapi justru malah kasih taunya tuh in a very loving way gitu ya. Jadi dengan cara yang paling amat mengasihi gitu. Jadi aku pertamanya diriku sendiri, habis itu aku tanyakan, dan akhirnya mereka memberikan knowledge yang aku nggak tahu, dan akhirnya membukakan pikiran aku bahwa oh iya bener ya, aku punya mental health problems gitu.
Jadi sebenarnya ini penting banget juga ya, supaya gimana ya, maksudnya untuk kita benar-benar ada di community yang in God gitu loh ya. Karena Bener, kadang bener banget. di luar komunitas yang bawa kita ke dekat sama Tuhan gitu ya, kita nggak pernah tahu reaksi mereka seperti apa, kita nggak pernah tahu apa yang mereka akan lakukan ke kita gitu ya. Banyak orang malah akhirnya makin depresi. Kenapa? Karena sekelilingnya malah ngejudge mereka, malah kayak ngejauhin mereka, atau malah ngomongin mereka, atau nggak ngerti situasinya gimana. Tapi kalau kita punya community in God, mereka pasti akan ujung-ujungnya tuh with love gitu ya. Jadi mungkin reminder buat teman-teman semua di sini tuh bahwa community in God tuh penting, karena sejauh-jauhnya Yes. kita melangkah, pasti ada orang-orang yang akan selalu surround us. Ya, Jadi kita terlalu jauh gitu loh melangkahnya ya. Jatuhnya ya nggak terlalu benar. dalam gitu, ada pagar-pagarnya gitu. Nah, jadi ini buat Yes. reminder buat teman-teman semua how important godly community is juga gitu ya. Nah, itu gimana sih Dep? Apakah ada merasa kayak awalnya ketika you tahu pasti kan you apakah ada takut, apakah ada malu, apakah ada ngerasa kayak ih kok gue pelayan Tuhan depresi sih, ih kok gue pelayan Tuhan gini sih, apa you ada ngerasa kayak Tuhan kenapa gue ngalamin ini, harusnya kan gue anak Tuhan gak ngalamin ini, harusnya kan gue jadi berkat, mungkin kesana kayak harusnya kan gue anak Tuhan nunjukin kalau hidup sama Tuhan tuh gak mungkin depresi lah gitu ya, tapi you ada gak perasaan kayak gitu, menuduh diri sendiri atau merasa kayak tertuduh gitu deh? Ya, kalau misalnya ada pilihan ganda kan biasanya ada all of the above. Itu jawaban aku, all of the above. Aku merasakan semuanya itu. Karena beneran, karena aku tuh bener-bener saat itu marah sama Tuhan, saat itu marah sama diri sendiri, malu kan pastinya. Kayak ngerasa, kok gue udah melayani, tapi kok gini dapetnya? Kok gue nggak bisa jadi contoh ya untuk orang lain? Kok gue nggak bisa jadi living testimony yang Alkitab ajarkan gue untuk jadi gitu, untuk Ya, kayak I cannot be what the Bible teaches me to be gitu. Jadi kayak I feel like I'm losing in every way gitu. Aku ngerasa kayak aku kalah dalam segala hal gitu. Jadi aku ngerasa banget bahwa kayak ditinggalin Tuhan lah. Aku ngerasa, aduh pokoknya saat itu juga aku ngalamin faith crisis banget sih. Jadi ya, krisis iman tuh bener-bener terjadi banget saat itu di hidup aku. Aku kayak ngerasain kayak, aduh Tuhan tuh beneran ada gak sih? Yang Tuhan yang selama ini aku melayan, yang selama ini melayani itu mana gitu. Aku nggak nanya ini tuh sampai berani nanya itu ke Tuhan gitu. Jadi bener-bener kayak Ayub ya, kayak Ayub itu kayak ya, kayak bener-bener aku tuh bener-bener kayak aku udah bener-bener nanyain low hal point yang ya. sampai kayak to the point banget sama Tuhan, sampai kayak Tuhan Tuhan tuh kemana gitu, sampai bener-bener marah banget sama Tuhan gitu. Karena um, jujur rasa sakitnya itu orang tuh suka mikir mental health problem tuh di pikiran doang, tapi kalau udah sampai parah itu tuh sampai ke badan-badan juga, karena kan kita nggak bisa tidur, kita rasa panik yang debar-debar jantungnya, rasanya tuh kayak mau mati gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak kesel, sakit hati, tapi juga sakit physically gitu. Jadi dan juga emotionally pastinya painful kan, pasti painful banget gitu. Jadi benar-benar campur aduk rasanya, tapi nggak ada happy-nya saat itu gitu. Pasti campur aduk ini campur aduk in a very dark way gitu, di rasa gelap yang ada gitu kan. Jadi kayak itu yang aku rasain saat itu, malu, takut, dan juga ya itu shame and guilt, were shame, guilt, and pain. Itu sih tiga hal itu yang bisa deskripsikan apa yang aku rasakan saat itu. Oke, berarti I could say that itu udah benar-benar kayak lowest point ya, udah titik terendah you juga ya, udah ngalamin, udah ngelewatin titik terendah you gitu ya. Nah, Iya, bener banget. dari titik terendah you itu tuh apa sih yang ngebuat you tuh akhirnya bisa balik lagi gitu ya? Orang kan dari titik terendah udah paling rendah nih, berarti kan there's nowhere to go but up gitu ya sebenarnya. Iya, iya Cuma bener. apa yang bikin you akhirnya udah terpuruk banget sampai udah faith crisis gitu ya. Banyak orang bahkan bisa sampai murtad kan, sampai ninggalin Tuhan gitu ya. Nah, tapi apa Iya. yang ngebuat you akhirnya bisa balik lagi gitu loh. Bahkan sekarang you melayani Tuhan, bahkan kuliah teologi, malah lu makin giat gitu loh untuk melayani Tuhan. Apa sih yang bikin you akhirnya sembuh dari segala kekecewaan, ketakutan gitu loh. Ya, I nggak bisa deny bahwa Yesus is the hero, Jesus is the hero in the story gitu kan. Jadi dia benar-benar lah yang menyelamatkan aku gitu, kayak dia benar-benar superhero-nya gitu kan. Jadi kayak menurut aku, walaupun gini, tiga hal yang menyembuhkan aku. Pertama, Yesus, hubungan sama Tuhan, penting banget. Karena aku ngerasain banget sih, saat aku depresi, aku nggak mau baca kitab, aku nggak mau ini, karena kan yang tadi aku bilang, aku marah sama Tuhan kan. Dan akhirnya apa? Yang terjadi, itu aku malah jadinya tambah depresi, karena aku menjauhkan diriku dari Tuhan. Sedangkan God is life, God is truth kan. Jadi kayak dialah hidupnya. Jadi kalau aku tanpa Tuhan, ya aku nggak bisa menemukan hidup itu, aku nggak bisa menemukan that peace that I need. Aku nggak bisa menemukan that joy that I need gitu. Jadi yang pertama-tama yang aku lakukan itu mendekat sama Tuhan gitu. Walaupun aku marah, tapi tetap aku harus mendekat sama Tuhan. Nah, tapi untuk bisa ke area situ, aku harus accept dulu. Aku harus menerima dulu. Itu pertama-tama, menerima keadaan kita. Harus banget untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama.
just accept your condition. Kamu bukan faithless, kamu nggak kurang iman, kamu bukan less Christian, kamu bukan Kristen abal-abal istilahnya, tapi mental health problems ya sama seperti masalah lain yang bisa diatasi. Jadi accept your condition, and then after accepting your condition, you have to after accepting your condition, you have to deal with it. Jangan dikubur. Jangan dikubur itu kondisinya, maksudnya masalah-masalahnya ini kan seperti masalah yang lain, diatasi, dihadapi, jangan kita run away from it, jangan kita lari dari situ gitu. Jadi accept it and deal with it, but don't do it by yourself, do it with God. Jangan deal with your mental health problem sendiri, but do it with God. Karena kenapa? Kita nggak akan bisa ngadepin hal-hal ini sendirian. Kita butuh bantuan Tuhan. Dan yang kedua, kita butuh bantuan orang lain. Yang tadi kita bilang, we need community in our life, we need family, gitu. Yang sangat membantu aku juga selain Tuhan membantu aku melalui orang tuaku dan juga keluargaku dan juga teman-temanku. Aku memiliki community yang sangat luar biasa saat aku di Australia maupun saat aku di Indonesia, gitu. Jadi penting banget untuk kita punya hubungan sama Tuhan dan juga hubungan sama orang-orang. Dan yang ketiga, kita butuh banget juga counselor sama juga terapis. Itu yang aku lakukan, terapis dan juga dokter, gitu. Karena kalau memang kita harus minum obat, ya minum. Jangan kira kita kurang iman kalau kita butuh obat. Gitu. Kalau memang dokter bilang, you need medicines, do it. You can have Jesus and a therapist too. Kamu bisa punya Yesus dan juga terapis at the same time. Kamu bisa ke counseling dan juga ke gereja at the same time. It's not faithless. It's a faithful action. Kamu bukan kurang iman, tapi justru kamu penuh dengan iman. Karena kamu mau menjaga dan merawat apa yang Tuhan telah berikan untuk kamu. Jadi, kayak hidup ini, jiwa ini Tuhan pemberian Tuhan. Jadi saat kita take care of it, saat kita deal with this mental health problems, saat kita menyadari bahwa kita punya mental health problems ini, ingatlah bahwa kamu bukan kurang iman, tapi justru kamu penuh dengan iman karena kamu mau menjaga dan merawat apa yang Tuhan telah berikan. Dan ini hal-hal yang aku lakukan sehingga bikin aku sekarang bisa get back up lagi, aku bisa naik lagi, aku bisa aku bisa bangkit lagi gitu. Oke, kayak bener banget ya. Apalagi banyak orang kan yang against medication, yang ngerasa kayak, aduh, kalau gue ke terapis, kalau gue ke psikologis, kesana kayak gue sakit banget gitu ya, atau kesana kayak gue gimana banget gitu ya. Padahal I believe also kayak pasti ada bagian Tuhan, ada bagian kita gitu ya. Kita juga nggak bisa diem aja gitu kan ya. I mean, there's a reason why there's doctor gitu juga. Tuhan bekerja lewat dokter juga. Jadi I think that's a really good point juga. Nah, you pernah nggak sih, Dap? Kalau tadi kan mungkin tuduhannya lebih ke diri sendiri ya, kayak kok gue pelayan Tuhan gini sih, kok gue gini sih gini. Nah, apakah you pernah ngalamin judgment itu dari orang lain gitu? Misalnya orang lain ngeliat you dan you ngalamin tuh di mana orang lain emang bener-bener merendahkan you atau mungkin ngejudge you because of what you had before, of the experience you had gitu ya, mungkin depression atau mereka ngerasa kayak ih kok kayak gini gitu, misalnya kayak gitu ya, atau pernah gak kata orang, dan gimana sih you cara handle-nya gitu loh, apa perkata orang gitu ya, karena orang kan bisa makin down ya ketika dengar kata-kata kayak gitu ya masuk ya, tapi you apakah ada cara pribadi nih untuk bisa benar-benar ya ngatasinnya gitu loh? Ya, sebenarnya pernah sih, orang-orang tuh biasanya bilangnya lebay, atau orang-orang biasanya bilangnya kurang bersyukur. Biasanya kan gitu ya, orang Kristen kan ya, kayak lebay, kurang bersyukur gitu. Tapi puji Tuhannya belum ada orang yang, maksudnya nggak ada orang yang bilang kayak, oh Debo, kok lu pelayan tapi lu kayak gini gitu. Yang face to face ya, mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu ya, tapi face to face sih belum ada gitu. Cuman kan gini, thinking error-nya ada di otak kita kan, jadi walaupun orang ngomong gitu pasti ada perasaan kayak, aduh orang pasti ngomong kayak gini gitu kan. Jadi mau nggak mau tetap kita harus atasi itu juga gitu, karena walaupun orang ngomong itu tetap ada di otak tuh pikiran kayak, pasti orang ngomongin gue kayak gini, pasti orang pikir kalau lu pelayan tapi lu bisa depresi gitu kan. Nah tapi tetap harus diatasi, dan cara aku ngatasinnya itu dengan ini, firman Tuhan, balik lagi firman Tuhan, percaya bahwa pertama-tama opinion itu yang paling penting adalah opinionnya Tuhan gitu kan. Yang pertama-tama what defines me is not what people says about me, tapi what God says about me. Ya, yang paling penting itu adalah what God says about me. Jadi self-talk, itu penting banget guys, self-talk. Mengucapkan firman atas diri kita mengingatkan lagi atas firman-firman Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Jadi self-talk itu penting banget, dan itu yang bantu aku untuk mengatasi thinking error yang ada di otak aku gitu. Jadi dengan aku bilang, oh enggak, walaupun orang ngomong kayak gini, walaupun mungkin ada orang ngomongin kamu pelayan Tuhan, tapi kan Tuhan yang tahu apa yang aku alami. Tapi kan Tuhan yang melihat aku, Tuhan yang melihat hati aku, Tuhan yang tahu bahwa
hati aku tetap mau melayani Tuhan, hati aku tetap mau mengasihi Tuhan, hati aku tetap mau mencintai Tuhan. Dan juga misalnya orang bilang lebay gitu atau itu, kalau yang hal-hal seperti itu atasinya dengan cara menjelaskan ke mereka sebisa mungkin, jelasin ke mereka bahwa ini tuh gak lebay, tapi ini memang yang aku alami gitu. Tapi kalau mereka belum ngerti juga, ya it's okay, karena again, what they say about you do not define you, tapi what God says about you, that's what defines you. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya, asal kamu ngerasa kamu emang udah ngalamin seperti itu, ya jangan ngerasa bahwa jadi jangan jadikan omongan orang tuh jadi beban lagi gitu, karena kamu tuh udah ngalami hal yang berat loh. Jadi jangan jadiin orang apa yang orang ngomongin tuh jadi beban lagi gitu. Jadi kita pentingin aja sih untuk kita ingetin diri sendiri aja of the truth. We need to remind ourselves of the truth. Kita harus mengingatkan lagi kebenaran yang kita harus tahu gitu. Oke, berarti emang benar there's no other choice other than being grounded in the truth ya, in God's truth ya. Benar-benar karena pendapat orang bisa berubah, pendapat kita sendiri pun tentang diri sendiri bisa berubah. Orang tua kita pun bisa ngecewain kita gitu. Emang benar-benar cuma the truth, emang cuma Tuhan doang yang gitu kan. Ada poin di mana papa mama bahkan sampai kayak gak percaya juga. Ini sebelum papa mama bantu aku, mereka gak percaya juga. Akhirnya di situ aku ngerasa, loh kalau papa mama juga gak percaya, siapa yang akan percaya sama gue gitu, ngerasa gitu kan. Karena ngerasa kayak udah, kalau karena kan di otak aku tuh standar aku tuh Tuhan, papa mama, keluarga, sama teman-teman. Nah kalau papa mama juga gak percaya, itu kayak buset, ini tinggal Tuhan doang sisa-sisa. Tapi I thank God for that season in my life, karena that season teaches me bahwa that season taught me gitu bahwa memang be grateful when God is your only option gitu. Be grateful, be joyful when God is your only option. Karena di situ aku merasa bahwa memang benar Tuhanlah yang paling mengerti kita, Tuhanlah yang paling bisa accept our condition, yang paling bisa mengasihi kita unconditionally gitu kan. Tapi ya itu sih yang paling penting, emang benar-benar surrounded by the truth, God's truth gitu. Iya benar ya. Emang kita nggak bisa ngarepin siapa-siapa lagi deh. Karena kita aja tuh bisa ngecewain kita gitu. Jadi kalau kita depend on them gitu ya emosi kita juga bakalan kayak roller coaster ya, bisa ngikutin orang baik sama kita baru senang, orang peduli kita baru senang, giliran orangnya ninggalin kita langsung depresi, itu kan bahaya juga ya. Emang untuk sama Tuhan tuh kita bisa lebih emotionally stable juga gitu ya. Nah tadi kan seperti yang bilang deh Pak, a lot of things untuk orang yang sedang, pribadi nih ya, saya nggak pernah gitu loh ngalamin sampai depresi atau ngalamin sampai yang deep banget gitu loh. Bahkan saya ngerasa banyak juga orang di luar sana sebenarnya nggak ngerti what's going on in someone's head gitu loh when they're actually experiencing that gitu ya. Dan seperti yang bilang tadi itu kan, itu kayak a lot of emotions, kayak banyak banget. Dan I feel like I'm the type of person who would just like encourage them kayak semangat dong lo harus ini dong, bergerak sama Tuhan dong. Tapi kan setelah pelajari lagi, it's not that simple gitu ya, it's not that easy cuma untuk bilang kayak semangat dong lo, kayak jangan sedih dong, jangan down dong. I feel like untuk orang yang lagi ngalamin depresi itu pasti menurut mereka it's not that easy gitu ya. Nah, sebagai yang pernah ngalamin, apa sih sebenarnya cara terbaik untuk kita membantu, untuk kita support orang yang mungkin lagi teman kita, saudara kita yang lagi ngalamin itu gitu loh, supaya kita juga bukan jadi orang yang malah bikin mereka lebih down lagi, supaya kita juga malah dengan kehadiran kita tuh kita bisa malah membantu mereka sih. Sebenarnya apa sih yang orang lagi depresi itu, apa sih yang mereka butuhin sebenarnya, apa sih kata-kata yang mereka mau dengar, apa sih support seperti apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya gitu loh. Iya. Kalau untuk aku, setelah aku mengalami itu, what I expected people to do for me, yang aku pengen banget orang lakuin itu, dan puji Tuhannya, my family dan juga my friends, they did that for me, puji Tuhannya. Dan yang mereka lakukan itu adalah mereka menerima dulu kondisi aku, mereka menerima aku as who I am, with all my mental health problems, with all my mood swings, gitu. Mereka menerima aku with all, gak cuma saat aku happy, tapi saat aku di lowest point of my life, mereka menerima aku. Itu yang paling penting sih untuk orang-orang yang mungkin punya teman-teman yang alami hal yang sama seperti aku, accept their condition, bantu mereka. Karena dengan kita nggak accept, kita tuh, misalnya kita bilang gini, lu cuma ngada-ngada doang kali, itu kan paling sering ya anak-anak muda bilang, lu cuma ngada-ngada doang kali, lu paling itu cuma pikiran lu aja. Dan kita bilang kayak gitu, kita cuma bikin orang itu jadi ngerasa lebih confused, lebih bingung. Kayak aku inget banget saat orang bilang kayak gitu, aku malah jadi lebih bingung. Aku jadi kayak,
bener kali ya, apa aku cuma ngada-ngada doang ya? Dan itu malah bukannya bantu mereka untuk berpikir jernih, tapi malah bikin mereka mikir tuh kayak yang confused, bingung aja gitu dengan keadaan mereka, dan sehingga mereka akan lebih depresi lagi gitu. Jadi pertama accept their condition, dan yang kedua don't judge them ever. Jangan judge, karena your judgments will only make their condition worse gitu. Jadi don't judge your friends gitu. Jangan judge, dan judge itu kan nggak cuma kayak oh lo gini bis judge itu sebenarnya bisa dari kata-kata yang sebaik-baik seindah-indah, mungkin kita bisa ngejudge orang kan. Jadi be careful with your words, bener-bener jagalah kata-katamu, perkataanmu gitu, apa yang kamu ucapkan jaga banget gitu ya. Dan juga mungkin this is what my family did for me. Mereka mendengarkan saat aku butuh orang ngomong, mereka mendengarkan aku gitu. Jadi kalau teman-teman kamu butuh dengerin, jangan bilang gue bosen sama itu. Dengerin aja sebisa mungkin, bantu sebisa mungkin, dengerin apa yang mereka mau ngomongkan. Karena biasanya orang yang depresi, orang yang punya mental health problems, biasanya itu justru yang paling susah buat mereka ngomong. Jadi saat mereka lagi mau jujur, saat mereka mau cerita, that's a privilege for you, karena dia nggak akan cerita itu ke semua orang. Jadi suatu kehormatan banget buat kamu dengerin punya dia gitu. Mikirnya seperti itu, suatu kehormatan buat kamu bisa denger cerita dia, karena dia nggak akan cerita itu ke banyak orang. Jadi kalau dia bisa cerita ke kamu, berarti you're a safe person, kamu tempat yang aman untuk dia. Jadi be grateful if they would share their stories to you gitu. Jadi be grateful gitu. Jadi ya itu sih yang aku sarankan untuk anak-anak muda atau orang-orang lain di luar sana lakukan untuk teman-teman yang punya mental disorders. Jadi emang first itu harus accept, itu kita lagi banyak mendengar ya, karena biasa orang depresi itu bukan butuh dinasihatkan sebenarnya ya, karena mereka sebenarnya tahu gitu loh, I know that what I'm feeling is not normal, I know I myself want to get out of this as well gitu loh. Kadang orang karena kita juga ajarin kan ya, gue juga mau seneng ya. Iya, kita juga ajarin bahwa be quick to listen and slow to speak. Kita harus listen, kita harus mendengar, dan slow to speak. Jangan, karena orang-orang ini udah tahu apa yang mereka alami. Mereka cuma butuh orang untuk dengerin kok. Mereka cuma butuh orang curhat. Makanya kenapa disediainnya counseling kan, bukan advisor. Buat mental health tuh sebenarnya kan orang tuh butuhnya counseling, bukan advisor gitu. Mereka butuh counselors, bukan advisor gitu. Mereka butuh counseling dan butuh orang dengerin, bukan orang ngasih nasihat lagi gitu. Karena mereka udah tahu, cuma mereka butuh didengar. Mereka butuh tahu bahwa there are people who care for them, there are people who want them to live gitu. Jadi just show up for them gitu. Oke, wow, that's really good point ya. Jadi buat teman-teman di sini tadi tuh ya, karena mungkin I myself was one of the people yang justru tuh malah nasehatin, malah kayak lo harusnya semangat dong, lo harusnya gini ya. Apalagi mungkin karena pribadi belum pernah ngalamin sampai yang heavy atau severe depression ya. Cuman I think right now we set things clear ya, bahwa yang ketika orang-orang ngalamin depresi atau mungkin down gitu ya, mungkin nggak harus severe kali Dep ya. Mungkin kalau kita ngeliat teman kita lagi down ya, nggak harus langsung kayak lo semangat dong, nggak harus gitu ya. Mungkin kita simply just to sit with them, untuk dengerin mereka lo lagi gimana hari ini. That could help juga gitu kan ya sebenarnya. Nah, ini kan itu kita udah tahu, atau udah pada dengar apa enggak ya, cuman ini something that juga bring in my head. Waktu ada berita bahwa pendeta terkenal juga di Amerika, anak muda, penulis buku, maybe nggak usah sebut nama kali ya, dimana ketika dia bunuh diri gitu kan ya, suicide gitu. Karena yang I tahu sih, sepengetahuan I, dia deal with people yang having depressions juga, cuman ternyata dia sendiri pun juga ngalamin gitu loh, sampai ke detik yang bunuh diri gitu ya. Nah, yang I mikirin itu kan, pasti orang kan pertama kali denger, kok bisa sih, pasti gitu ya, yang pertama kali muncul tuh kok bisa gitu ya, dia pendeta loh, dia udah nulis buku loh, udah banyak ini loh, mungkin ya kayak ekspektasinya pasti kan seorang pendeta tuh nggak mungkin lah depresi. Nah, tapi ternyata terbukti gitu loh, sampai you juga ngalamin gitu kan, you udah missionaries, pelayan, atau you juga bisa gitu loh. Nah, artinya kan kita semua nggak luput dari itu gitu ya, mau pelayan, mau pendeta, we all can experience that gitu ya. Nah, menurut you apa sih yang harus kita perhatiin banget, yang crucial banget, apalagi sebagai pelayan Tuhan, sebagai speaker, WL, mungkin justru yang di mimbar nih misalnya, atau mungkin just everyone lah. Apa sih yang perlu diperhatiin banget nih sebagai pelayan Tuhan supaya kita nggak jatuh ke situ gitu loh? Apa sih yang kita, pasti kan ada sesuatu yang kita lengah nih, makanya bisa masuk gitu kan, masuk. Nah, apa sih yang harus kita benar-benar perhatiin banget, yang kita jaga supaya tuh kita juga nggak lengah dan akhirnya malah kita juga jatuh gitu loh ke situ. Gimana tuh? Iya,
First of all, know that you're a whole being. Kamu nggak cuma manusia yang punya tubuh, tapi kamu juga diberikan jiwa dan roh. Berarti kan kalau roh kita baca kitab, kita ke gereja, kita menyembah, kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau tubuh kita olahraga, kita makan. Nah, kita juga harus cek jiwa kita, kesehatan jiwa kita, hati kita. Check your heart daily. Jangan cuma check your heart. Jangan cuma check your heart. Once a month or once every year gitu, tapi do it daily, setiap hari. Kayak check your heart, are you good, are you okay, ask yourself that question, are you okay. Kayak aku bakal nanya, okay Debo, how are you doing today, you know, not that, mungkin nggak punya kayak, mungkin misalnya jam 10 aku nyalain alarm harus nanya Tuhan, harus nanya diri aku how are you doing that gitu, enggak, tapi just, you know, as you do your activities gitu, saat kamu melakukan aktivitas-aktivitasmu, just ask yourself, how are you doing gitu, check yourself, check your heart gitu. Nah, yang paling penting saat kamu cek hatimu, lihat apakah kamu punya luka emosi yang masih tersimpan. Lihat misalnya, dan itu akan kebuka sebenarnya saat kamu mengalami masalah-masalah di hidup, saat kamu sedang ada di tekanan, ada tekanan-tekanan hidup, itu akan keluar luka-luka emosi itu. Nah, saat luka-luka emosi itu datang, do not run away from your emotional pain, tapi deal with your emotional pain. Itu yang paling penting, karena luka emosi itu kalau tertumpuk itu bakal banget affect your whole being. Itu nggak cuma affect di hati kamu, tapi itu bakal mempengaruhi sehari-harimu, itu akan mempengaruhi bahkan your physical body gitu. Karena kalau kita udah depresi kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa mikir jernih lagi, kita nggak bisa makan kan. Jadi gini, check your heart, lihat apakah kamu masih punya luka emosi yang belum sama ini kamu belum proses. Apakah kamu masih punya luka emosi itu apa sih? Luka emosi itu kalau kamu misalnya disakiti orang dulu, atau misalnya kamu dulu I don't know, it can be different for everyone ya, bisa beda-beda untuk setiap orang ya. Tapi deal with that, karena aku percaya banget yang bikin orang-orang bisa depresi itu karena kita menumpukan luka-luka emosi itu. Dan mungkin sama seperti orang yang tadi kita omongin, pendeta tadi itu, dia dengar terus kan, dia dengar cerita-cerita orang, dan dia mungkin pastinya dia ngalami painful experiences di hidup dia kan. Tapi yang mungkin terjadi untuk at least untuk in my life gitu, at least in my life yang terjadi karena aku lupa, aku pelayanan terus, aku melayani Tuhan terus, tapi aku lupa bahwa aku juga manusia yang memiliki jiwa, sehingga aku lupa untuk kasih nutrisi juga untuk jiwaku. Aku lupa juga untuk menyembuhkan hati aku yang luka. Aku lupa untuk memberikan apa yang hati aku butuhkan. Aku lupa untuk memberikan apa yang jiwa aku butuhkan gitu. Jadi know that you're a person with soul, spirit, mind, and body gitu. Jadi take care of your whole being gitu. Dan kalau ada luka emosi, cepat-cepat proses, jangan ditinggalkan, jangan dikubur, tapi cepat-cepat proses deh, karena luka emosi itu kalau ditumpukin bahaya banget gitu. Tapi sebenarnya tadi kan seperti yang you bilang Dep ya, kita harus cek, personal check, tapi apakah kita juga perlu nih, karena menurut gue nih, kalau misalnya gue gue udah tahu nih how am I today misalnya, gue sebenarnya gue sedih sih karena mungkin someone said something to me or someone did something to me yang mungkin kayak sebenarnya bikin gue sedih, cuman gue yang kayak udahlah gitu lah ya. Nah cuman setelah kita udah tahu nih apakah kita butuh temen nih buat sharing, nah misalnya other than kita harus tahu ask ourselves every single day gitu ya, apakah mungkin kita nggak pernah tahu pendeta itu ngalamin apa ya, mungkin apakah dia nggak punya teman buat cerita, atau dia mendem sendiri. Nah mungkin kan apakah kita emang butuh nih seseorang yang emang kita juga bisa share untuk kita bagikan gimana sih how's our day. Nah gimana tuh menurut you Deb? Iya bener banget, itu salah satu hal yang save my life. Itu salah satu hal yang aku lakukan yang membantu aku untuk bangkit lagi, karena aku pertama-tama talk to God and talk to people. Itu butuh banget talk to God itu, karena nggak cuma ke orang doang tapi ke Tuhan juga. Itu yang aku lakukan daily. Kalau aku ngerasa sesakit hati sedikit aja, aku bilang, Tuhan, what that person said about me, that hurt me a lot gitu. Aku bilang aja ke Tuhan, itu ngomong, katakan kita biasanya mungkin kita nggak punya teman curhat setiap hari, setiap 24 jam kan. Jadi teman curhat yang available buat kita 24 jam kan pasti Tuhan kan. Jadi tetap aja yang paling penting itu stay to God, stay with God
all the time gitu. Jadi ngomong ke Tuhan, cerita ke Tuhan, karena He's listening to every Iya. stories that you want to tell Him gitu. Dia benar-benar mendengar gitu. Dan abis itu yang tadi Fania bilang, kita harus share ke orang-orang dekat kita juga. Kalau aku, my safe person at the moment is my parents. My parents are my safest person at the moment. Jadi aku bisa share, mungkin one day my husband, amen. Tapi at the moment ya my Amen. parents gitu. My parents adalah, amen. My parents adalah my safest person at the moment. Jadi I would share everything to her, to them gitu. Jadi misalnya aku hari ini ngalamin apa, aku bakal malamnya bakal cerita sama apa aku hari ini ngalamin ini gitu. Atau ke sahabat-sahabat aku juga gitu. Jadi share to God and talk to God and talk to your friends, talk to your parents, talk to your family. Karena it's very important to talk gitu kan. Cerita aja gitu, untuk share apa yang kamu alami, apa yang emosi apa sih kamu alami hari ini, apa atau apa sih pikiran-pikiran yang ada di otak kamu hari ini. Itu tuh it's very important to share it gitu. Dan kalau misalnya kita nggak merasa kayak aduh berat untuk share ke orang-orang, yang tadi aku bilang share ke Tuhan dulu aja, atau ngomong aja dulu ke Tuhan, cerita curhat sama Tuhan, because He's listening. I believe He's listening. Oke, yes, berarti emang kita benar butuh orang lain yang untuk jalan sama kita, tapi tetap the main person yang harus kita benar-benar kayak hold on to, yang emang harapan kita cuman ke Tuhan doang ya. Karena kalau misalnya kita ujung-ujungnya nanti malah harapin teman kita kan juga manusia ya, bisa nggak selalu 24/7 available. Mereka juga pasti have their problems, nggak bisa selalu deal with our own. Ini kita juga nggak boleh selfish gitu ya. Nah berarti kan emang yang paling penting ya emang Tuhan gitu loh sebenarnya yang paling penting. Tapi jangan juga jadi orang yang Tuhan doang akhirnya bertapa doang di kamar ya kan, nggak keluar, isolate, bener deh ya. Jadi emang ujungnya penting juga buat reach out to people. Untuk pesannya nih Dap, buat teman-teman di luar sana nih, mungkin yang pertama buat general dulu kali ya, buat everyone yang mungkin dealing with it gitu ya, itu pesannya apa. Dan yang kedua pesannya buat pelayan-pelayan Tuhan nih, yang mungkin ngerasa kayak nggak mungkin lah gue depresi, gue kan pelayan Tuhan gitu. Jadi dua pesan Dap. Mungkin yang pertama dulu nih Dap, untuk yang general dulu nih, everyone in this world yang punya jiwa gitu ya, apa pesan ini dari pengalaman you? Don't give up, pasti itu paling penting. Don't give up itu bukan masalah give up yang kayak nyerah gitu aja, tapi do not give up with your life. Don't give up your life karena masalah yang kamu alami sekarang gitu. Jangan menyerah, jangan don't give in to hopelessness. Jangan merasa bahwa this is the end of your life, karena it's only a season. Percayalah, ini cuma musim. Ini cuma semusim aja kok, dan semusim ini akan berlalu. Pasti, aku percaya this darkness will go away. This dark season of your life, even if it's the darkest season of your life, ini pasti akan pass. Ini pasti akan kamu lewatin, pasti kamu bisa lewatin. Jadi jangan menyerah. Tapi tadi aku bilang reach out to God, and reach out to people, dan seek for help. Continue to seek for help. Selalu carilah bantuan-bantuan dari orang, dari Tuhan, bahkan dari dokter. Kalau kamu butuh counseling, pergi ke counseling. Kalau kamu butuh dokter, pergi ke dokter. Jadi don't give up sih. Paling penting don't give up. Jangan give up, because this is just a season. Percayalah bahwa ini cuma semusim yang pasti akan berlalu. Jadi do not give up. There's the light at the end of the tunnel. Ada terang di the end of the tunnel, di akhir dari semua ini ada terang. Jadi keep on seeking for that light. Teruslah kejar terang itu, jangan give up, karena you will go through this. Oke, nah kalau pesannya buat pelayan-pelayan Tuhan di luar sana yang mungkin ngerasa kayak enggak lah, gue nggak mungkin ngerasain ini gitu, gue nggak mungkin depresi, gue nggak mungkin anxiety attack, gue nggak mungkin ngalamin ini. Nah pesannya apa nih buat pelayan-pelayan di luar sana semua untuk aware juga gitu loh, untuk jaga-jaga, jangan ngerasa kita tuh manusia baja daripada mental health problems gitu ya. Janganlah kita kayak nggak bisa gitu loh. Nah pesannya apa nih Dep? Ya, pesan sih mental illness bukan dosa menurut aku gitu ya. Karena kalau kamu ngalamin mental illness bukan berarti kamu berdosa, bukan berarti kamu kurang iman. Karena mental illness is just the same as other illnesses. Sama seperti illness yang lain. Bukan karena kamu diabetes berarti kamu berdosa. Bukan kayak gitu kan. Dan semua illnesses itu pasti ada jalannya. Kalau Tuhan bisa sembuhin kanker, Tuhan juga bisa sembuhin kamu dari depresi. Kalau Tuhan bisa sembuhin diabetes, Tuhan juga pasti bisa sembuhin kamu dari panic attack. Kalau Tuhan bisa sembuhin orang dari
darah tinggi, dari kolesterol yang tinggi, Tuhan bisa juga sembuhin kamu dari mood swings yang kamu punya, mood disorders yang kamu punya. Tuhan pasti bisa sembuhin kamu gitu. Jadi know that mental illness itu sama seperti illnesses yang lain, bisa diatasi dan ini bukan dosa gitu. Jadi just because you're facing this mental disorder sekarang bukan berarti kamu faithless. Yang tadi aku bilang, kalau kamu ke dokter bukan berarti kamu faithless. Jadi know that you're still loved, you're still accepted by God. Kamu bukan berarti karena kamu punya mental illness, kamu nggak layak lagi melayani. Karena percayalah, Tuhan bisa pakai, He can turn your mess into a message, your brokenness into a blessing. Sebelum aku tadi kesini, aku berdoa ke Tuhan, aku bilang, Tuhan, let my mess become a message. Aku bilang gitu ke Tuhan, aku bilang, Tuhan, biarkan semua kebobrokan aku ini, semua yang aku alami ini biarlah ini bisa jadi berkat untuk orang lain gitu, biar bisa jadi berkat untuk orang lain, karena itu yang Tuhan mau lakukan. Karena again, at the end of the day, Tuhan He will turn all things for good. Dia akan melakukan segalanya untuk yang kebaikanmu. Jadi know that He has a way to heal you, dan juga He accepts you just the way you are.